Acara buka bersama yang diadakan oleh keluarga besar Partai Nasional Demokrat yang dipimpin oleh Surya Paloh menjadi ajang pertemuan di antara Jokowi dan politisi PDIP dan salah satu ketua DPP PDIP dan yang sekarang menjadi ketua DPR RI Puan Maharani. Pertemuan kali ini sangat berarti dan punya kedudukan yang sangat strategis. Selain bahwa ada kemungkinan Surya Paloh melakukan lobby dan ingin memposisikan diri sebagai jembatan di antara Jokowi dan keluarga besar PDIP yang dianggap sedang mengalami konflik yang membara dan tidak ada jalan keluar. Dan dalam kesempatan kali ini, buka bersama ini memberikan pesan bahwa tidak ada pemimpin yang tidak menginginkan jalan damai. Karena itu, Surya Paloh yang menggagas adanya buka bersama ini juga sekaligus ingin menghadirkan tokoh-tokoh yang di mata publik sedang mengalami hubungan yang tidak mengenakan oleh karena perbedaan arah politik dan perjuangan politik, khususnya di antara PDIP dan Joko Widodo. Namun kali ini saya ingin memberikan komentar terkait dengan pertemuan untuk kesekian kalinya di antara Puan Maharani dan Jokowi atau Jokowi dan Puan Maharani. Bagaimana kita membincang hal ini? Apakah ini merupakan bagian dari upaya Puan Maharani mencari dukungan dari mantan Presiden Indonesia Jokowi untuk maju dalam tanda kutip mengambil alih kepemimpinan dalam tubuh PDIP, ataukah ini harus dimaknai sebagai pertemuan biasa yang merupakan silaturahmi namun juga penuh dengan nuansa persahabatan dan persaudaraan, bahwa tidak ada persoalan yang dianggap sebagai bagian yang bisa memisahkan di antara PDIP dan Jokowi atau Puan Maharani dan Jokowi. Dan karena itu Puan kembali memberikan pernyataan tegas bahwa hubungan antara Jokowi dan PDIP itu baik-baik saja. Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pertemuan untuk kesekian kalinya di antara Puan Maharani dan Jokowi dalam acara buka bersama yang diinisiasi oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem ini memberikan sebuah catatan berharga dan punya makna simbolik yang sangat mendalam terkait dengan kontestasi atau suasana konfliktual di antara Jokowi dan keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun saya ingin memberikan catatan lain bahwa ketika kekisruhan di antara relasi yang tidak baik Jokowi dan keluarga besar PDIP, namun kita juga mencatat bahwa Puan Maharani memiliki pendekatan politik yang selalu saya ingin katakan berbeda dari banyak politisi yang ingin menegaskan suasana konflik yang tak ada akhirnya dengan Jokowi. Bahkan kubu Hasto Kristianto dengan para loyalisnya seperti Guntur Romli dan Deddy Sitorus berusaha untuk terus-menerus menyerang Jokowi yang dianggap sebagai aktor yang membuat suasana demokrasi kita itu seperti berjalan di tempat atau bahkan kehilangan prinsip-prinsip yang penting sebagai sebuah jalan untuk memberi pesan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang sehat. Jokowi telah merusak tatanan berdemokrasi di tanah air kita. Itulah kapitalisasi dan upaya untuk terus dimunculkan oleh para politisi PDIP untuk menyerang harkat martabat Jokowi. Namun, sekali lagi saya ingin katakan, Puan Maharani memiliki pendekatan politik yang
berbeda dari banyak politisi PDIP yang lain. Dan pendekatan yang dikembangkan oleh Puan Maharani itu adalah pendekatan yang jauh lebih lunak dan lebih ingin menampilkan PDIP atau paling tidak dirinya untuk dekat dengan kekuasaan. Baik dulu ketika dipimpin oleh Jokowi, karena Puan Maharani pernah masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, dan ketika hari ini Presiden dipimpin oleh Prabowo Subianto, ada kesan yang sangat kuat bahwa jalan politik yang dikedepankan oleh seorang Puan itu adalah ia ingin merapat dengan kekuasaan yang ada. Dan itulah yang kemudian ditangkap oleh publik luas, termasuk yang ingin saya maknai sebagai bagian dari intuisi politik saya, bahwa Puan Maharani memang ingin merapat pada orang-orang yang menurut Puan adalah salah satu atau sekian banyak referensi aktor-aktor politik, antara lain adalah Jokowi, untuk melenggang dengan sempurna ketika pada waktunya memang ia akan menjadi pemimpin dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Inilah salah satu legasi yang ingin ditunjukkan oleh Puan Maharani, bahwa ia tidak punya hubungan yang jelek, yang buruk dengan Jokowi, dan ia sangat menghargai Jokowi sebagai mantan pimpinannya ketika dulu ia ada dalam kabinet Presiden Joko Widodo, dan ia menghitung dengan baik bahwa Jokowi sekalipun diserang harkat dan martabatnya, tetapi Jokowi adalah figur dari tokoh politik yang tidak banyak, yaitu tokoh politik yang semakin dicintai oleh rakyat banyak. Karena itu, berada di belakang Jokowi adalah rakyat banyak. Dan kalkulasi-kalkulasi seperti itu sangat dihitung baik oleh seorang Puan Maharani. Dan Puan ingin selalu menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan Joko Widodo. Itu karena Jokowi adalah tokoh yang sangat dekat dengan rakyat. Inilah yang saya berulang-ulang katakan. Jokowi itu populer, ia punya popularitas yang luar biasa, tetapi ia juga adalah tokoh yang sangat populis karena ia dekat dengan rakyat. Dua hal itulah yang menjadi modal sosial seorang Jokowi, sehingga Jokowi harus diakui ia sukses sebagai pemimpin, dan ia sekalipun diserang habis-habisan, tetapi ia semakin dicintai oleh rakyat yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu referensi dalam hidup sosial dan politik dari banyak orang. Karena itu, Puan Maharani berhitung, dan ketika kali ini dalam acara buka bersama Partai Nasdem, Puan Maharani baik sebagai pribadi maupun sebagai politisi PDIP, ia hadir di acara buka bersama Partai Nasdem ini, itu memberi pesan bahwa ia ingin menyatakan bahwa ia tidak punya masalah dengan siapapun, dan bahkan ia ingin merapat dalam barisan Joko Widodo, dan Jokowi dianggap sebagai tokoh yang bisa memperbesar elektabilitas dari Puan Maharani ketika pada waktunya Puan akan berada dalam barisan para pemimpin-pemimpin, bahkan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya bahkan punya intuisi politik bahwa ketika Puan akan menjadi pemimpin PDIP, maka bisa jadi memang sosok yang selalu diposisikan bermasalah, yaitu Jokowi, akan menjadi bagian lagi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tidak ada yang mustahil. Karena itu teman-teman, mari kita terus dorong sebuah gaya pendekatan politik dari seorang Puan Maharani yang jauh lebih lunak, yang jauh lebih soft, yang jauh lebih merangkul. Dan ini yang saya sering katakan bersifat integratif. Artinya Puan ingin menghadirkan PDIP sebagai kekuatan dari bangsa kita, oleh karena memperhitungkan kekuatan-kekuatan politik yang ada termasuk Jokowi, sekalipun memang ada perbedaan-perbedaan pandangan politik yang menyulitkan untuk Jokowi dan keluarga besar PDIP saling merapat dan menyatakan sikap bahwa tidak ada persoalan di antara kedua belah pihak. Tetapi pernyataan seorang Puan bahwa ia menjelaskan hubungan Jokowi dan PDIP itu baik-baik saja, itu memberikan sebuah kekuatan tersendiri bahwa
kehadiran Jokowi dalam silaturahmi yang diadakan oleh Partai Nasdem dalam ajang buka bersama itu juga memberi sebuah pesan bahwa Jokowi sebetulnya bagian yang tidak pernah lepas dari sejarah yang ditorehkan oleh PDIP sebagai presiden yang pernah didukung dan tumbuh besar dari keluarga besar PDIP. Karena itu, Puan ingin sekali lagi menyatakan bahwa ia dekat dengan Jokowi sebagai mantan bosnya dulu dalam kabinet Presiden Joko Widodo, tetapi ia juga ingin memberi pesan bahwa kedekatannya dengan Jokowi itu juga sebuah sinyal bahwa ia ingin mendapatkan dukungan dari popularitas karena kedekatan Jokowi dengan massa rakyat banyak untuk pada waktunya memimpin PDIP sebagai pemimpin yang juga populer dan bila perlu juga menjadi pemimpin yang dekat dengan rakyat, itu berarti populis. Saya ingin memberi catatan bahwa pertemuan kali ini di antara Jokowi dan Puan Maharani punya sebuah pesan politik yang sangat tegas bahwa Surya Paloh ingin memainkan diri sebagai jembatan di antara Jokowi dan keluarga besar PDIP yang sulit untuk membangun ikatan silaturahmi yang baik oleh karena sikap permusuhan dalam tanda kutip yang dibangun di antara keduanya, sekalipun Jokowi sudah menegaskan saya tidak punya musuh politik dan saya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, tetapi ini juga sekaligus sebuah pesan yang sangat tegas, yang sangat jelas bahwa kedamaian di antara para pemimpin bangsa itu menjadi kekuatan yang dilihat oleh rakyat, bahwa ini menjadi modal bagi Indonesia yang lebih baik ke depan, sekaligus bagi seorang Puan. Ini juga menjadi sebuah strategi Puan untuk pada waktunya mengambil alih kepemimpinan PDIP yang bisa jadi ini merupakan kesempatan bagi Puan untuk menjadi ketua umum karena ia punya kedekatan dengan seluruh kekuatan politik yang ada di tanah air kita, termasuk kekuatan itu terrepresentasi pada seorang Joko Widodo.